prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya menyesal pecat Shin Tae-yong usai laga kalah 3-2 dari Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia round keempat. Dengan menahan emosi, Erick Thohir langsung beri pernyataan begini usai melihat permainan timnas Indonesia yang begitu buruk saat menghadapi Arab Saudi, terutama di babak pertama. Line up pemain tak jelas. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih. Dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Diketahui dalam laga kualifikasi Piala Dunia round keempat yang mempertemukan Indonesia versus Arab Saudi di Stadion King Abdullah, timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit usai baru saja disikat oleh Arab Saudi dengan skor 3-2. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan 3 poin, melainkan juga kehilangan arah, semangat, dan jati diri, permainan yang dulu sempat membuat dunia Asia menoleh pada Indonesia. Bermain di Stadion King Abdullah, Arab Saudi, permainan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert tampak gitu rapuh. Lini belakang tidak terorganisir, lini tengah kehilangan keseimbangan, dan serangan terlihat tanpa arah. Indonesia seperti kehilangan identitasnya sebagai tim yang solid dan berani menekan, seperti era Shin Tae-yong. Dalam laga ini, Arab Saudi benar-benar seperti sedang berlatih menembus dinding yang rapuh. Mereka menyerang dengan leluasa, membordir pertahanan Indonesia dari segala arah. Sementara para pemain Indonesia tampak kebingungan dengan posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Lini tengah Indonesia kalah total. Penguasaan bola tak sampai 40%. Dan ketika mendapat bola, tidak ada progresi berarti. Umpan-umpan pendek tak efektif, bola panjang sering tak sampai ke sasaran, dan serangan balik, yang dulu menjadi senjata mematikan di era Shin Tae-yong, sekarang seolah hilang dari kamus permainan Garuda. Melihat permainan Indonesia yang begitu buruk malam itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir langsung di Stadion King Abdullah tampak menahan emosi. Dalam konferensi pers usai pertandingan, dengan nada kecewa, Erick Thohir mengaku menyesal telah mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Dengan mata yang tampak menahan marah, Erick berkata pelan namun tegas, "Mungkin ini kesalahan terbesar saya sejak menjadi Ketua Umum PSSI." Ia melanjutkan, "Niat kami waktu itu jelas. Kami ingin kemajuan. Kami pikir Patrick Kluivert bisa membawa sentuhan baru karena dia punya pengalaman di Eropa. Dia tahu karakter pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Belanda. Tapi malam ini, saya harus jujur, keputusan itu tampak keliru." Pernyataan Erick itu menjadi sorotan besar di media. Banyak yang menganggap pernyataan itu sebagai sinyal bahwa masa depan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia tidak akan bertahan lama. Padahal, keinginan PSSI menunjuk Patrick Kluivert dulu tidak sepenuhnya tanpa alasan. Ia adalah legenda sepak bola Belanda, mantan pemain Barcelona dan Ajax, serta sempat menjadi asisten pelatih di tim nasional Belanda. Namun, sepak bola Eropa tidak selalu bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam konteks Asia Tenggara. Di sini, karakter, cuaca, dan budaya sepak bola berbeda jauh. Pemain Indonesia bukanlah pemain Eropa yang dingin dan taktis. Mereka mengandalkan semangat, emosi, dan kekompakan. Itulah yang dulu diolah dengan baik oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu, bukan hanya seorang taktikus, tapi juga seorang pembentuk mental. Ia menanamkan keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh takut pada siapapun. Dalam beberapa laga sebelumnya, bahkan melawan tim-tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi sendiri, Shin selalu mampu menemukan formula untuk membuat Indonesia kompetitif. Ia pernah berkata, sepak bola bukan hanya tentang teknik, tapi tentang keberanian dan disiplin. Kalau kamu tidak punya mental, kamu akan kalah bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kata-kata itu kini terasa seperti cambuk bagi mereka yang menonton pertandingan di Jeddah. Karena yang terlihat dari timnas Indonesia malam itu hanyalah tim yang kehilangan mentalitas juang. Gol pertama Kevin Dix lewat titik penalti sempat memberikan harapan. Indonesia unggul 1-0 di menit ke-11. Namun hanya 6 menit berselang,
Pertahanan longgar Indonesia dibobol oleh Abu Al-Shamat yang dengan mudah menaklukkan Ma'arten Paes. Setelah itu, Arab Saudi seperti bermain tanpa tekanan. Gol kedua dan ketiga datang berturut-turut lewat Firas Al-Buraikan, masing-masing pada menit ke-34 dan 62. Baru di menit ke-89, Indonesia memperkecil ketertinggalan lagi lewat penalti Kevin Dix. Tapi semuanya sudah terlambat. Kekalahan 3-2 menjadi bukti bahwa Indonesia belum siap bermain dengan sistem yang coba dipaksakan oleh Kluivert. Salah satu kelemahan paling mencolok dari Patrick Kluivert adalah kegagalannya membaca karakter pemain Indonesia. Ia terlalu berpegang pada skema textbook ala Eropa, tanpa menyesuaikan diri dengan ritme Asia Tenggara. Ia menurunkan formasi 4-2-3-1 yang kaku, sementara para pemain Indonesia tidak terbiasa bermain dalam formasi yang menuntut struktur dan rotasi seketat itu. Joey Pelupesi dan Mark Klok di lini tengah tampak tidak tahu siapa yang harus bertahan dan siapa yang harus maju. Ricky Kambuaya sering kehilangan bola karena harus menjemput bola terlalu dalam. Beckham Putra di sayap tampak kebingungan mencari ruang, sementara Ragnar Oratmangoen yang jadi penyerang tunggal sering terisolasi di depan. Kelemahan Kluivert lainnya adalah komunikasi. Meskipun banyak pemain naturalisasi bisa berbahasa Belanda, namun mayoritas pemain lokal tidak. Dalam beberapa sesi latihan, komunikasi antar pemain kabarnya sering tersendat karena perbedaan bahasa. Hal kecil seperti instruksi cepat di lapangan menjadi tidak efektif. Aku sudah dapat beberapa prestasi di All In Trade. Bagaimana dengan kerjaan sampinganmu? Mulai trading. Tidak efektif. Seorang sumber internal tim bahkan menyebutkan bahwa beberapa pemain muda mulai kehilangan semangat karena gaya latihan Kluivert terlalu monoton. Tidak ada kedekatan emosional, tidak ada kedekatan personal seperti yang dulu dilakukan Shin Tae-yong. Jika Shin sering berbicara langsung kepada pemain, bahkan memotivasi mereka secara pribadi, Kluivert lebih sering mengandalkan stafnya dan berdiri dari jauh, mengawasi tanpa banyak interaksi. Kondisi itu membuat atmosfer tim menjadi dingin. Kekompakan yang dulu begitu terasa, kini memudar. Di era Shin Tae-yong, setiap laga seolah menjadi panggung perjuangan bangsa. Kini, di era Kluivert, setiap laga terasa seperti eksperimen tak berujung. Erick Thohir dalam wawancaranya juga mengakui bahwa masalah terbesar Indonesia bukan sekadar kalah dalam skor, tetapi kehilangan arah permainan. Saya tidak melihat karakter Indonesia malam ini. Saya tidak melihat semangat Garuda.